Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang nonton kembali di video kali ini. Seperti biasa, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bedah Aspen HISIS ya, dimana di rentetan video ini kita akan bahas masing-masing dari apa aja sih yang ada di Aspen HISIS. Nanti kita akan bahas masing-masing dan kita akan melakukan simulasinya. Oke, di sebelumnya saya sudah bahas mengenai terkait masalah si si heater ya. Ada heat exchanger, ada cooler, dan juga ada lainnya. Nah, di sini saya akan lanjutkan pembahasan mengenai fire heater. Nah, fire heater apa sih? Nah, sama namanya heater. Nah, pemanas di mana dia ada fire pembakaran. Jadi fire heater adalah proses heat exchanger yang digunakan proses pembakaran. Simpelnya seperti itu. Jadi di fire heater ini dia akan menambahkan atau menaikkan temperatur suhu menjadi ekstrim. Misalkan dari suhu 25 sampai 1000 dan lain-lainnya. Jadi di fire heater ini perubahan temperatur dari suatu fluid menjadi lebih ekstrim, lebih tinggi fire heater. Makanya ada proses fire pembakaran karena agar panas dihasilkan itu lebih besar dibandingkan dengan kita menggunakan heater. Menggunakan steam ya, heater kan menggunakan steam. Nah, steam itu biasanya nggak terlalu tinggi, kalau proses pembakaran biasanya itu tinggi. Nah, di fire heater ini kita bisa mengecek apa sih yang kita butuhkan untuk mendesain di fire heater ini. Nah, kita akan melakukan simulasinya. Nah, kita masukkan komposisi terlebih dahulu seperti biasa. Nah, komposisinya apa aja? Ada metan, ada etan, ada propan, ibutan, enbutan. Kita add. Ini sebagai komposisinya, metanya sebagai bahan bakar, metana. Jadi kita perlu bahan bakar, kan namanya fire heater pembakaran. Nah, kita perlu bahan yang dibakar nih. Kan namanya segitiga api. Hal yang perlu ada untuk melakukan terjadi pembakaran itu adalah pembakaran ya, oksigen sama panas. Nah, bahan bakar itu adalah si metannya nih. Nah, selanjutnya kita perlu oksigen. O2, oksigen. Terus ada N2. N2 buat apa sih bang? Nanti kita bahas N2 buat apa, terus sama CO dan CO2. CO dan CO2, karbon dioksida ya. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke fluid package. Di fluid package kita menggunakan seperti biasa, menggunakan Peng Robinson aja. Peng Robinson. Oke, setelah kita biru semua di sini nih, berarti kita bisa next ke tahap selanjutnya, itu di ke simulation. Nah, di simulation kita cek, kita udah masuk ke Windows dari si Aspen HISIS-nya. Di sini ada si model palet, kita pinggirkan terlebih dahulu biar enak lihat. Nah, kita cek di heat transfer, namanya fire heater kan heat transfer. Nah, di sini ada heater, cooler, heat exchanger, ada air cooler, ada LNG exchanger, dan juga ada si heat exchanger-nya, ada fire heater. Nah, kita klik di fire heater. Nah, untuk penjelasan mengenai heater, cooler, heat exchanger, air cooler, sama plate exchanger ada di video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin melihat atau ingin mengetahui mekanisme bagaimana sih perancangan alat tersebut, kan bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, kita langsung masuk inputkan si fire heater. Nah, fire heater kita masuk. Nah, di sini kita buat stream ya. Generasinya kita buatnya itu adalah feed. Oke, terus di sini udaranya kita masukin air ya. Nah, ini full stream. Dan bahan bakar kita masukin bahan bakar. Terus ini ada air, udara ya, segitiga api lah.
Di sini combustion produknya kita flare. Oke. Oke, jadi hasil pembakaran itu berupa flare ya, dibakar. Jadi proses pembakaran kan menghasilkan karbon monoksida dan karbon dioksida. Nah, flare ini berfungsi untuk membakarnya supaya dia terurai lagi menjadi H2O ya. Dia terurai, maka adanya flare di atas seperti ini. Outstreamnya kita masukin, jangan lupa itu adalah hot feed ya. Hot feed. Oke, udah jadi. Kita tinggal masukin input-inputnya. Oke. Kita masukin input ke feednya terlebih dahulu. Feed. Nah, di feed kita pengen temperaturnya 25. Pressure-nya kita buat 1 atm. Dan molnya kita pakai 50 kmol per hour. Nah, komposisinya kita mau etanya 0,25, propannya 0,25. Jadi ingin kita panas itu gas ya, fire heater. Nama etan propan ibutan, nama inputan itu merupakan kandungan dari gas ya, dia fase gas. Nanti kita cek apakah benar dia gas atau bukan. Oke. Gede banget nih kan. 0,25. Oke, sudah ada. Kita lihat ke posisinya, kondisinya itu adalah vapor gas ya. Jadi kita pengen memanaskan si vapor ini nih menggunakan heater. Biasanya kita pemanasan itu ekstrim ya, bayangkan dari 25 kita ekstrimkan nih, misalkan jadi 1000 atau berapa. Nah, selanjutnya kita masuk ke area udara ya. Kita pengen kondisi udaranya itu 25 derajat. Namanya udara kita buat kondisi atmosferik ya, 1 atm. Oke, 1 atm. Oke, komposisi udara itu, nah nitrogen yang tadi saya bilang itu berfungsi di udara, karena di udara itu 79% itu ada nitrogen dan 21% itu adalah si oksigen. Nah, kenapa sih kita nggak ngambil dari oksigen murni aja? Karena oksigen murni itu very very expensive, jadi kita akan mengeluarkan uang lebih untuk bisa menggunakan oksigen. Jadi karena dengan udara memiliki kandungan oksigen yang cukup tinggi, 21%, ya kita bisa manfaatkan udara gitu. Karena dia lebih murah, nggak murah sih, pasti gratis ya. Karena kita tinggal lanjut aja, pakai blower, kita sedot supaya bisa jadi bahan baku oksigennya. Masukkan 0,21, 0,79. Nah, selanjutnya kita masukkan kondisi di worksheetnya, terus di fullnya kita mau suhunya itu 800 derajat ya, proses pembakaran sangat tinggi, dan 1 atm. Kita kondisi normalnya 1 atm, dan komposisinya tadi yang saya bilang 100% metan karena sebagai bahan bakar. Oke, dapat. Kita lanjut masuk ke hot feed ya. Kita pengen manasin sampai berapa sih? Nah,
patokan dari sini. Nah, biasanya temperatur yang diinginkan itu harus lebih tinggi dari si full ini. Kita pengen 800, berarti kita pengennya itu 1000 derajat Celcius ya. 1000 derajat Celcius, temperaturnya 1 atm. Nah, sini masih belum connect karena apa? Non zero composition. Composition hot fleet udah ada. Oke, nih, ini salah nih. Oh, metan sini sih. 0,79. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, oke. Temperaturnya kita maunya 700. Oke, kemudian kita bisa cek di sini ada permasalahan bauxitnya, kita maunya 1000 ya. Dari sini ada mixing heater efficiency or flue gas temperature. Nah, kita bisa cek di desain. Kita mau efisiensinya itu sebesar 85%. Dan aksesoris itu ada 20%. Efisiensinya berarti terlalu tinggi, kita turunin. Nah, oke. 70%-nya. Jadi kita di sini si Aspen-ICC sudah memberi notifikasi bahwa ketika kita meningkatkan efisiensi menjadi 85%, di sini ada notifikasi bahwa temperature cross thread to decrease fire heater efficiency. Artinya efisiensinya itu terlalu tinggi untuk meningkatkan temperaturnya dari 25 menjadi 1000 derajat Celcius. Makanya efisiensinya perlu kita turunkan dari 75%. Bisa nggak? Nah, ketika 75% itu maka udah tersolve dengan baik. Kita bisa cek bahwa di sini, kita bisa cek bahwa flare yang dihasilkan pasti 1000 ya, karena proses pembakaran di sini berarti air excess yang dibutuhkan itu ada 224 ya kilomol per hour. Jadi kita untuk membakar di variheater kita dari feednya 25 degree Celcius, pressure-nya 1 atm dan molar flow-nya 50 kg per hour. Kita perlu excess air itu sebesar 224 km per hour atau 6.500 kg per hour. Nah, pembakarnya kita perlu sebesar 305 kg per hour. Nah, bahan bakarnya berupa si gas metan ini. Nah, karena dia kan flammable. Jadi ketika disentuh oleh si percikan api dia langsung terbakar. Nah, kemudian di sini flare. Tadi yang saya bilang flare itu berfungsi untuk membakar hasil-hasil gas yang terjadi pembakaran tidak sempurna. Seperti CO, di sini kita lihat CO dan lain-lain. Ada CO2 dan nitrogen, ada oksigen, ada H2O yang dihasilkan flare. Nah, dan dibakar untuk menghasilkan ini kandungannya oksigennya. Kita bakar lagi supaya hasil pembakaran tidak merugikan lingkungan di sekitarnya. Nah, hasilkan CO2, CO ini menghilangkan si kandungan CO-nya ini nih. Nah, supaya tidak menghasilkan CO, maka perlu di flare supaya yang hasilkan itu CO2 dan H2O. Itu. Nah, ini termasuk perancangan dari fire heater. It's so simple. Nah, dia konsepnya sama seperti heat exchanger, heater, tapi dia bedanya dia menggunakan pembakaran supaya hasil dari peningkatan temperatur itu lebih tinggi. Nah, ini bisa itu kita bikin no. Apa nih?
saja kan. Dan kok hapus. Tiba-tiba kita fit full air flare fit C-nya kita scan 20 75. Oke. Nah, show in table. Kita bisa lihat formatnya. Nah, di sini. Show in table kita ada dihasilkan bahwa burn flow temperatur segini, pressure feed flow. Atau kalian ada add variable, jadi kan kalau mau ada resume kan bisa klik di sini ya, di klik 2, di sini ada add variable. Kalian mau cek komposisinya atau apanya, misalkan mass flow ya, mass flow ada flow burn, ada mass flow, polar flow. Saya cek di sini, kalau bisa tambahin ini ada burn fluid flow. Nah, kita down, nanti dia akan muncul secara automatically bahwa burn fluid flow itu sebesar 224 kg per hour. Artinya laju pembakaran dan lain-lainnya. Hasilnya akan sama di sini. 224,7 itu fluid. Nih. 224,7 hasil pembakarannya, flow udaranya. Oke, mungkin demikian ya terkait masalah fire heater. It's so simple. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas, mungkin ini saya skip dulu ya, yang LNG exchanger karena cukup rumit. Paling nanti di beberapa hari karena saya butuh persiapan. Nanti saya akan bahas mengenai pressure changer ya, terkait masalah pump, ada control valve, ada relief valve, ada kompresor, ada expander dan lainnya. Mungkin demikian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar, terus study, terus improve your knowledge, improve your skill, to become the other people than previously. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.